Kongres luar biasa Partai Gerindra hari ini menetapkan Prabowo Subianto menjadi Ketua Umum untuk periode 2020 hingga 2025. Pengukuhan kembali Prabowo Subianto sesuai usulan semua Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah Partai. Tidak semua kader Gerindra bisa hadir di kongres yang digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat karena penerapan protokol kesehatan, sehingga banyak yang mengikuti KLB secara virtual. Lalu soal pemilihan ketua umum ya, ini kan sudah berjalan ya. Terakhir kita mengadakan Rapimnas 4 Juni 2020, di mana dalam Rapimnas 4 Juni 2020 itu keputusannya adalah seluruh DPD Gerindra se-Indonesia 34 provinsi sudah menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo dan tidak ada nama lain yang diusulkan oleh daerah, di mana DPD Gerindra itu sebelum 4 Juni 2020 mengadakan Rapimnas, ya Rapimnas yang kita laksanakan 4 Juni itu sebelumnya kan sudah ada Rapimda. Di Rapimda juga DPD bersama DPC dan seluruh sayap partai sudah memutuskan seluruh provinsi Pak Prabowo. Dibawalah ke Rapimnas tanggal 4 Juni juga, keputusan juga itu, hanya satu nama. Dalam forum tertinggi Partai Gerindra ini, Presiden Joko Widodo memberikan sambutan secara virtual. Selamat atas penyelenggaraan Kongres hari ini. Saya mengajak seluruh kader Partai Gerindra untuk terus mengabdi untuk negeri, mengabdi untuk Indonesia maju, mengabdi untuk Indonesia Raya. Selain Presiden Jokowi, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga memberikan sambutan secara virtual dan mendoakan kesuksesan Partai Gerindra. Saya meyakini Kongres luar biasa ini akan berjalan dengan sukses, menghasilkan keputusan yang menguatkan seluruh konsolidasi politik nasional kebangsaan kita. Semuanya untuk Indonesia yang lebih berdaulat, lebih berdiri di atas kaki sendiri, dan semakin menunjukkan kepribadian bangsa yang berkarakter Indonesia. Ini adalah periode kedua Prabowo Subianto menjadi Ketua Umum Partai Gerindra sejak berdiri pada 6 Februari 2008. Sebagai Ketua Umum, Prabowo juga punya peluang kembali mencalonkan diri di pemilihan Presiden 2024 jika anggota partai memintanya kembali bertarung di pemilu mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan warga Jember, Jawa Timur berusaha membongkar paksa makam keluarganya yang divonis COVID-19. Pengacara Joko Chandra Anita Kolopaking ditahan polisi. Tersangka kasus fetis jarik ditangkap, terbongkar ada 25 mahasiswa yang menjadi korban. Halo, selamat sore pemirsa. Anda telah menyaksikan berita pilihan Anies Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya, Anissa Dasuki. Dan saya, Abraham Silaban. Kita awali Anies Sore hari ini dengan informasi ditahannya pengacara Joko Chandra, yaitu Anita Kolopaking, setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelarian Joko Chandra. Terhitung hari ini 8 Agustus 2020 sampai 20 hari ke depan, Anita Kolopaking, kuasa hukum terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Chandra, ditahan di Rutan Barreskrim Polri. Anita ditahan setelah diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus pelarian Joko Chandra sejak Jumat kemarin. Pemeriksaan Anita berlangsung hingga Sabtu pukul 4 dini hari dan terdapat 55 pertanyaan yang diajukan penyidik. Sebelumnya, Barreskrim Polri telah menetapkan Anita Kolopaking sebagai tersangka dalam kasus pelarian Joko Chandra. Anita disangka telah melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP terkait penggunaan surat palsu dan pasal 223 KUHP tentang upaya membantu kaburnya tahanan. Yang bersangkutan, yang seperti kemarin kami sampaikan, yang bersangkutan selama ini menjembatani hubungan antara kepentingannya Joko Chandra dengan surat jalan palsu yang dibuat oleh BJPPU
Kemudian yang kedua tentunya ini menjadi kewenangan penyidik untuk menahan atau tidak menahan. Dan sesuai dengan pasal 21 ayat 1 KUHP, jadi syarat subjektif penyidik melakukan penahanan ini antara lain yang pertama agar yang bersangkutan tidak melarikan diri, kemudian yang kedua yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan pidananya, kemudian yang ketiga tentunya agar jangan sampai menghilangkan barang bukti. Sementara itu, Jumat malam, narapidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra dipindahkan ke rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat setelah Bareskrim Polri selesai memeriksa. Sebelumnya, Joko Chandra ditahan di Rutan Salemba Cabang Mabes Polri di Bareskrim Polri untuk memudahkan penyidik memeriksa. Penyidik mendalami keterangan Joko Chandra terkait penerbitan surat jalan palsu, surat bebas COVID-19, dan aliran dana yang melibatkan ex-Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Joko Chandra ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat 31 Juli 2020 setelah 11 tahun menjadi buronan Kejaksaan Agung. Korps Adiaksa langsung mengeksekusi Joko Chandra dengan menjebloskan ke penjara. Joko akan menjalani hukuman 2 tahun penjara sesuai vonis Mahkamah Agung 11 tahun silam. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus pelarian Joko Chandra berbuntut panjang setelah berhasil masuk ke Indonesia dan mengajukan peninjauan kembali walau dalam status buron. Sejumlah nama pun terseret dalam pusaran kasus Joko Chandra dan berimbas pencopotan jabatan bahkan pidana. Mantan Kadif Hubinter Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan mantan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Nugroho Wibowo dimutasi karena diduga berperan menghapus Interpol Red Notice Joko Chandra. Sementara Brigjen Pol Prasetyo Utomo yang merupakan pejabat di Bareskrim Polri yang menerbitkan surat jalan untuk Joko Chandra dicopot dari jabatannya dan ditahan di Mabes Polri. Sementara Jaksa Pinangki Sirna Malasari juga dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 Kejaksaan Agung telah diduga terlibat gratifikasi. Pinangki juga diduga melanggar disiplin karena bepergian ke luar negeri tanpa izin untuk bertemu Joko Chandra. Sebelumnya Asep Subhan juga dicopot sebagai Lurah Grogol Selatan karena diduga membantu penerbitan KTP elektronik Joko Chandra. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka kasus fetis dengan modus bungkus kain jarik ditangkap polisi di kampung halamannya di Kapuas, Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil interogasi, pelaku mengaku ada 25 mahasiswa yang menjadi korban. Tersangka predator fetis modus bungkus kain jarik diperiksa oleh tim Subnit Resmo Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Tersangka ditangkap di kampung halamannya di Kapuas, Kalimantan Tengah. Hasil penyelidikan sementara Satreskrim Polrestabes Surabaya, korban tersangka sebanyak 25 orang. Rata-rata korbannya junior satu kampus dengan tersangka. Untuk mendalami kasus ini, polisi sudah memeriksa 5 saksi korban fetis. Tersangka sudah melakukan aksinya sejak tahun 2015 lalu. Dari keterangan tersangka sendiri kurang lebih sekitar ada 25, namun tersangka tidak bisa mengingat satu persatu, tapi kurang lebih seingatannya si tersangka ada 25 yang sudah melapor ke help and counseling center di Benair, itu ada kurang lebih sekitar 20 gitu. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan berbagai alat bukti, mulai dari kain jarik, tali kain, serta percakapan di medsos, dan video milik tersangka. Tersangka dijerat Undang-Undang ITE, Pasal 27 dan 29, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, serta KUHP, Pasal 335 tentang perbuatan tak menyenangkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Heboh mahasiswa fetish di Surabaya berawal dari unggahan salah satu korban di media sosial. Mahasiswa ini mengaku diminta berfoto atau memvideokan diri saat sedang terbungkus kain jarik. Inilah rekaman video dari seseorang yang mengaku menjadi korban pelaku pelecehan seksual dari mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur.
Ia diminta untuk membungkus tubuh dengan menggunakan kain jarik dan diikat, kemudian divideo atau difoto untuk dikirim ke pelaku. Dalih pelaku adalah sedang melakukan penelitian untuk tugas akhirnya. Hal tidak wajar ini kemudian dicurahkan korban melalui akun media sosialnya yang kemudian mendapat tanggapan dan menyita perhatian publik. Korban mengaku dipaksa dan diancam jika tidak menuruti permintaan pelaku. Penyimpangan seksual yang dilakukan pelaku disebut fetish dalam istilah psikologi. Artinya, kesenangan yang didapat seseorang sebagai respon objek yang seringkali justru tidak mengandung unsur seksual. Fetish membutuhkan benda tertentu untuk bisa membangkitkan fantasi seksual dan bahkan dijadikan pasangan agar bisa meraih kepuasan seksual yang maksimal. Jika fetish sudah mengarah ke tindakan pemaksaan serta membuat orang lain tidak nyaman, maka hal ini harus segera ditindaklanjuti dan diterapi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya saat ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko dan juga psikolog klinis Cassandra Putranto. Assalamualaikum Pak Truno dan juga Mbak Cassandra. Waalaikumsalam Mas Abraham. Ya, saya ke Pak Truno terlebih dahulu. Pak, bagaimana proses pengintaian, penangkapan pelaku sampai pada akhirnya melakukan pengejaran ini disebutkan ke Kapuas? Ya, benar sekali. Untuk tersangka GA dalam hal ini Polda Jawa Timur ya oleh penyidik Satuan Reserse Polrestabes Surabaya telah melakukan tindakan dari awal penyelidikan, penelusuran, kemudian juga mengumpulkan alat bukti. Kemudian sudah ditingkatkan dalam bentuk penyidikan yang kita ketahui bahwasannya dari kolaborasi kita dengan UNAIR membenarkan bahwasannya bersangkutan sebelum di DO adalah mahasiswa dari UNAIR. Maka kita dapat identitas tersebut karena di masa pandemi ya tentunya ini masa daring dan virtual dan kita ketahui domisilinya yang bersangkutan ada di Kabupaten Kapuas ataupun Kalimantan Tengah. Pak Truno, sehingga kita lakukan penangkapan di sana. Ya, Pak Truno, apa yang membuat butuh waktu bagi aparat untuk menciduk pelaku? Apa betul pelaku berusaha untuk melarikan diri? Untuk kendala tidak ada, namun dalam rangkaian ya kita ketahui proses penyelidikan ya, dan ini membutuhkan waktu dan kami apresiasi kepada pihak UNER bahwasannya untuk korban tentu kita harus ketahui terlebih dahulu karena patut diduga dalam suatu proses tindak pidana kan adanya suatu korban dan ini diinisiasi oleh Polrestabes Surabaya bekerja sama dengan UNER maka baru kita dapatkan sejauh ini sudah 5 dan kemudian bisa kita ambil. Justru kita merespon lebih cepat dan kemudian juga dalam waktu kurang dari 6 hari setelah kita laporkan. Ini berupa laporan polisi yang model A ya, atau dilaporkan oleh kepolisian dan kita dapatkan ada 5 korban dan kemudian kita bisa melakukan penangkapan. Baik, Pak Truno, sejauh ini apa keterangan dari pelaku? Ya, untuk keterangan pelaku kita bisa dapatkan ya, baru kemarin sekitar tanggal 6 Agustus kita lakukan penangkapan, kemudian kita lakukan proses pemeriksaan awal, di mana keterangannya tentu kita ketahui bahwasannya ada sekitar 25 korban ya yang memang pernah dilakukan. Semuanya mahasiswa UNER, Pak? Fetish kain jarik. Saya tidak bisa menyebutkan dari mana, tetapi diantaranya ada dari UNER. Baik, saya ke Mbak Cassandra. Kemudian Mbak Cassandra, sejauh ini apa yang penyimpangan yang diderita atau dialami oleh pelaku, jenisnya apa, Mbak? Kalau dari saya, tentu saja harus ada pemeriksaan lengkap yang dilakukan oleh ahli yang punya kompetensi sebelum kita bisa menegakkan diagnosa. Nah, dalam hal ini kan belum dilakukan pemeriksaan terhadap baik korban maupun pelaku, ya tentu saja kita tidak bisa berandai-andai karena selama ini justru yang sudah beredar adalah pemberian label fetish tanpa didahului oleh sebuah pemeriksaan resmi. Gitu. Jadi kalau misalnya saya pun ditanya saat ini, tentu saja saya tidak bisa bersikap melampaui kewenangan saya, tidak bisa memberikan diagnosa tanpa adanya pemeriksaan. Baik, sejauh ini kalau melihat dari video dan lain sebagainya dan label yang telah diberikan masyarakat, apakah benar atau salah, Mbak?
Ya, saya meragukan karena pemberian label itu tidak diberikan oleh ahlinya, satu, ya. Berarti sudah ada orang-orang yang pemberi label tersebut ini kan belum tentu memiliki kompetensi yang cukup dan memadai untuk bisa menegakkan diagnosa tersebut, sehingga tentu saja patut diduga belum bisa diterima untuk pertama kali ini. Lalu kedua, ada beberapa alasan yang saya perhatikan itu tidak konsisten. Artinya dari beberapa cerita-cerita atau informasi yang diperoleh itu ada beberapa hal yang tidak konsisten, ada yang mengenakan jarit, ada yang tidak, ada yang kain biasa, kain putih, ada yang hanya lakban saja diikat gitu ya. Jadi tentu dengan adanya ketidakkonsistenan ini kita tidak bisa memberikan nama fetish jarit. Lalu kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah ada salah satu korban, ini pun juga harus kita verifikasi apakah korban ini benar dari pelaku yang sama atau tidak, karena berdasarkan laporan tersebut disampaikan yang bersangkutan pernah punya pengalaman dibungkus dalam kondisi tidak mengenakan busana, lalu kemudian juga diikat, dan yang bersangkutan melakukan sentuhan-sentuhan terhadap bagian tubuh dari korbannya gitu. Nah, dalam hal ini sekali lagi berarti dengan kondisi yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan kriteria fetish, tentu saja akhirnya ada kemungkinan jenis yang lain gitu. Karena seperti tadi sudah disebutkan bahwa fetish itu adalah kebutuhan untuk memperoleh kepuasan dari benda mati atau dari bagian tubuh yang non genital. Nah, apabila ternyata melibatkan sesuatu yang misalnya memang lazim atau memang genital gitu, tentu saja ini bukan termasuk fetish. Ya, jadi saya meragukan, tentu saja akan lebih baik apabila segera dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan juga terhadap pelaku untuk bisa mengetahui yang jelas. Baik, saya kembali ke Pak Trunoyodo. Pak Trunoyodo, sejauh ini apakah sudah ada pemeriksaan yang didampingi oleh psikolog, Pak? Ya, kami sampaikan, Vanessa. Untuk kasus pemeriksaan ini, kita tadi saya sampaikan ya, penyidik melakukan pemeriksaan awal dengan status sebagai tersangka, di mana pengakuan diantaranya ada 25 orang sebagai saksi korban ya, yang maksudnya yang sebagai korban, namun saksi yang kita dapati adalah 5, di mana serangkaian kegiatannya tadi kita lakukan press conference, memang betul pertama kali itu korban diikat dulu atau dilakban, baru dibungkus kain jarik ataupun kain putih ya, dan kemudian diikat kembali ya, dan kemudian disampaikan dalam keterangan ini yang memang juga butuh pendalaman dengan menggunakan psikiater. Tentunya ini menjadi ranah pada perspektif ya secara mental atau psikis yang bersangkutan. Terkait dengan alat bukti dalam proses penyidikan ini kami sampaikan. Di sini yang kami terapkan adalah pasal 27 dan pasal 29 sebagaimana contoh pada pasal 45 ayat 4 dan juga pasal 45 huruf B, yaitu tentang bagaimana pengancaman dengan kekerasan kemudian menakuti seseorang yang dalam hal ini adalah korban, dan juga pasal 335 KUH pidana tentang jadi perbuatan tidak ada unsur pelecehan seksual ya, Pak, dalam hal ini ya, Pak? Untuk yang kita dapatkan keterangannya, yang bersangkutan menyatakan jadi tidak bersentuhan, tapi dia sudah bisa merasakan suatu kepuasan dalam hal seksualnya. Nah, disitulah ada keterangan yang disampaikan seperti itu. Oke, jadi betul motif dibalik ini semua hanya kepuasan seksual atau fantasi seksual pelaku, Pak? Ya, kami sampaikan tadi dalam press conference, ini dalam pemeriksaan awal, namun kami sampaikan ini butuh pendalaman kembali ya terkait motif ini, dan kita akan meminta pendapat ahli dalam hal ini juga tentunya akan didampingi oleh ahli terkait dengan perspektif psikisnya ya. Kalau perspektif pendekatan hukum kita sudah dapat 2 alat bukti yang cukup untuk perbuatan tidak menyenangkan, ancaman dengan kekerasan, menakuti orang lain, gitu seperti itu. Baik, saya ke Mbak Cassandra. Mbak Cassandra, sebelumnya kasus serupa apakah pernah terjadi di dunia psikologi, Mbak? Saya kira yang persis sama tidak ada ya. Lagi pula ini juga ada riwayat-riwayat yang lain kan, bahwa yang bersangkutan juga punya track record atau rekam jejak yang lain gitu. Nah, dari sisi jenis pelanggarannya, saya kira ini baru yang pertama ya, belum pernah ada terjadi sebenarnya, apalagi
yang dengan melibatkan adik kelas, lalu kemudian juga ada yang melibatkan pengiriman foto-foto atau video yang digunakan untuk memperoleh kepuasan ini. Ya, dari sudut pandang psikologis, apa yang penting untuk dicerna, diketahui dari perilaku tersangka ini, Mbak Cassandra? Ya, yang jelas bahwa kita tentu tidak perlu terjebak di dalam gangguan penyimpangan seperti apa atau jenis penyimpangan apa yang terjadi. Karena yang jelas pasti ada penyimpangan. Tapi untuk bisa menegakkan diagnosa tersebut tentu harus ada pemeriksaan oleh ahli yang memiliki kompetensi. Nah, kemudian yang paling penting adalah bahwa telah terjadi tindak pidananya, gitu, bahwa kita dengarkan dari Pak Truno Yudo bahwa yang digunakan adalah pasal IT dan perbuatan tidak menyenangkan. Nah, ini kan tentu saja jelas ada dugaan yang apabila tidak ada pertimbangan ke arah sana, belum tentu kepolisian akan menggunakan ayat tersebut kan. Berarti sudah ada pemeriksaan dan kelihatannya penggunaan pasal-pasal tersebut bisa digunakan untuk menjerat pelaku. Nah, berarti dari awal memang kita juga sudah sepakati bahwa ada tindak pidana, ada pelanggaran hukum di sini gitu ya. Tetapi tentu saja kita tidak perlu terjebak di dalam ini jenis penyimpangan apa atau apa yang harus kita namakan kepada yang bersangkutan gitu, karena biar bagaimanapun tentu saja pelanggaran hukumnya sudah jelas dan ada korban. Ya, tapi barangkali bisa dijelaskan, Mbak Cassandra, apa kira-kira yang mendorong seseorang bisa terjebak dalam penyimpangan seksual? Kalau dari secara teoritis memang semua tergantung kepada bagaimana seseorang memiliki pengalaman seksual di masa lalu. Ya, jadi ada sesuatu yang terjadi mungkin yang membuat dia memperoleh suatu kesenangan tersendiri sehingga akhirnya sekarang mengulang gitu ya. Nah, persoalannya kembali lagi itu juga akan menjadi ranah pemeriksaan apa dan bagaimana sebuah perilaku bisa terbentuk, itu akan termasuk di dalam proses pemeriksaan. Karena sekali lagi bahwa kalau dari menyebutkan penyimpangannya itu mungkin memang ada pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh kedokteran forensik. Tetapi kalau dari psikologi forensik biasanya ada tambahan lagi tentang motif, lalu bagaimana yang bersangkutan ini menumbuh kembangkan perilaku ini, lalu bagaimana yang bersangkutan ini memperoleh kesenangan dan kemudian menjadi perilaku yang menetap dan akhirnya berulang gitu. Jadi tentu saja saya berharap bahwa bisa ada pemeriksaan terhadap pelaku dan juga korban, terutama untuk bisa memulihkan kondisi-kondisi yang ditimbulkan akibat perbuatan ini. Baik, saya ke Pak Truno. Pak Truno, sejauh ini dari pemeriksaan awal sudah berapa lama pelaku melakukan hal ini? Dan yang kedua, sejak kapan pelaku ini memiliki kecenderungan untuk membungkus korbannya dengan kain? Iya, benar Manisa. Jadi berdasarkan keterangan, benar sejak tahun 2015, ini berdasarkan pada keterangannya, sampai dengan 2020 saat ini, di mana memang awalnya adalah secara fisik atau bertemu langsung ya dengan korban. Terus kedua, dengan selama masa pandemi ini, mengapa dengan menggunakan virtual? Ya karena dengan masa pandemi ini, kemudian diminta dengan melalui merekam yang ada di video, dan kemudian eskalasinya seperti itu. Nah, kemudian untuk apa yang dialami, tentunya ini menjadi bagian daripada ranah ahli ya, psikiater, dan kita hargai dulu privasi terduga ini. Artinya, ini kan merupakan suatu catatan yang menjadi pada perspektif psikisnya. Dalam proses penegakan hukum kita sudah lakukan, namun nanti kita akan dampingi, terutama juga pada para korban tentunya. Baik. Terima kasih Kombes Pol Truno Yudo telah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Mbak Cassandra Putranto telah berbagi bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, kasus dugaan penyebaran berita bohong yang menjerat Hadi Pranoto dan musisi Anji naik ke tahap penyidikan. Polisi akan memanggil Hadi dan Anji untuk diperiksa sebagai saksi. Kasus dugaan penyebaran berita bohong yang melibatkan Hadi Pranoto dan musisi Anji naik ke tahap penyidikan. Polisi akan memanggil keduanya untuk diperiksa sebagai saksi. Pihak pertama yang akan diperiksa adalah Anji pada Senin mendatang. Sebelumnya, polisi telah memeriksa sejumlah saksi ahli dari Ikatan Dokter Indonesia serta pakar informasi dan teknologi.
Kemarin sudah kami sampaikan bahwa sudah dinaikkan tingkatnya menjadi tingkat penyidikan berdasarkan hasil gelar perkara. Kemudian kemarin sudah kita memeriksa beberapa saksi ahli. Yang pertama adalah saksi ahli bahasa, kemudian saksi ahli pidana, dan juga kita sedang melayangkan untuk menunggu hasil pemeriksaan dari IDI sendiri, Ikatan Dokter Indonesia. Rencana hari ini yang kita layangkan surat panggilan untuk saudara pemilik dari akun Dunia Manji, ya, atau inisial A ya, yang biasa dipanggil. Itu rencananya kita akan memanggil itu hari Senin, kita lakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Nanti setelah itu baru kita akan layangkan lagi panggilan untuk saudara HP sendiri. Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan Ketua Umum Cyber Indonesia Muanas Alaidit ke polisi karena diduga menyebarkan berita bohong. Laporan terkait video wawancara Anji dengan Hadi Pranoto yang diunggah ke akun YouTube milik Anji. Dalam tayangan ini, Hadi Pranoto yang mengaku sebagai pakar mikrobiologi mengklaim telah menemukan obat herbal COVID-19. Hadi menyebut obat buatannya mampu menyembuhkan COVID-19 hanya dalam waktu singkat. Usai laporan ini bergulir, Hadi pun menyatakan siap melapor balik Muanas Alaidit ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Hadi bahkan berencana menuntut ganti rugi sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 148 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi akan periksa musisi Anji Senin mendatang atas laporan Ketua Cyber Indonesia terkait dugaan menyebarkan berita bohong obat COVID-19. Pemanggilan Anji setelah polisi memeriksa sejumlah saksi ahli. Ratu Elizabeth minta untuk pengobatan keluarganya dan alhamdulillah mereka semuanya sembuh. Musisi Anji yang mewawancarai Hadi Pranoto justru minta maaf. Anji bilang tak mengenal Hadi Pranoto. Ia tergerak wawancara Hadi karena klaimnya soal obat corona bisa memberi harapan kepada masyarakat Indonesia. Apalagi menurut Anji, Hadi Pranoto akan membagikan gratis obat yang diklaim telah melalui riset timnya selama 20 tahun. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan musisi Anji akan diperiksa Senin mendatang. Anji diperiksa terkait laporan Cyber Indonesia karena diduga menyebarkan berita bohong terkait obat COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembawa acara sekaligus pesinetron Ramzi meramaikan pemilihan kepala daerah Kota Tangerang Selatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.